juga masukan yang sangat membangun untuk diri saya pribadi dan untuk sekolah. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dari SMAN 1 Karangidakun, Bapak Udin. Yang kami hormati Ibu saya Bu Rizky Vera yang sangat bersemangat, kalem tapi semangat Bu, tugasnya luar biasa, tidak sampai duduk sudah selesai semua. Bapak Ibu guru dari SMAN 1 Karangidakun yang sudah menyempatkan untuk mengikuti diskusi visi dari CGP saya sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah menyempatkan dan mendukung dari program Guru Penggerak. Bapak Ibu, pertama mari kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa melaksanakan tugas, yaitu salah satunya melaksanakan visi dan prakasa Guru Penggerak, yaitu dalam bentuk diskusi. Salam serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Rasulullah SAW. Beliau membawa cahaya kebenaran bagi kita semua, yaitu ad-dinul Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini dari acara visi dan prakasa perubahan sekolah ada beberapa agenda yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu, baik, kita mulai acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini nanti berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya saya namanya Puji Rahayu. Saya PP yang ditugaskan untuk mendampingi dari Bu Rizky Vera. Saya tugasnya di TK di Kecamatan Brondong. Monggo kalau jalan-jalan ke Brondong, Pinara, rumah saya dekat laut juga dekat sawah. Monggo Pak, di sana banyak ikan pindang, jenis macam-macam ikan, kerapu, udang dan lain-lain juga ada. Buah melon juga ada, suami kebetulan juga petani melon. Monggo bisa mampir ke sana. Bapak Ibu, acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Bapak Ali Nurdin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pujian Sarjana Pendidikan selaku pendamping calon guru penggerak Ibu Rizky Vera Fernanda, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang hari ini ikut mendampingi keberhasilan Ibu Vera yang berbahagia. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita memberikan manfaat kepada orang lain, kita diberikan manfaat
yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tarbiyah tuntunan teladan kepada kita sehingga kita bisa memilih hak dan meninggalkan yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Puji Rayu, perlu saya sampaikan ya, kemarin hari Selasa ya rencana bersama ternyata ada beberapa jadwal monggo. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan bagus. Mudah-mudahan hari ini nanti lebih bagus lagi Bu Vera. Jadi yang belakang itu harus lebih bagus daripada yang dulu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru semua mensupport dalam kegiatan ini. Harapan kami paling tidak kalau di sekolah itu ada guru penggeraknya akan bisa memberikan dampak yang positif. Kemarin di rapat pendidikan untuk partisipasi guru penggerak itu nilai kamera masalahnya belum ada. Ternyata PT kok gak disebut nama ya. Mestinya kan tambah luweh ya. Kebetulan ada dua PP dari Pak Jahriat sama Bu Iva. Itu saja sudah membuat dampak pengaruh yang sangat-sangat luar biasa terhadap berkembangnya sekolah. Jadi dari sisi fisik maupun akademis, harapan kami seiring bersama. Dan alhamdulillah ini ada dua ya, Bu Maulida dan Bu Rizky Vera. Harapan kami setelah ini dampaknya akan semakin cepat. Kalau kemarin itu lari, nanti harapan kami itu sudah maraton. Dan lebih dari itu puji dan saya ucapkan terima kasih atas ya waktu panjenengan dalam membimbing, mendampingi guru kami. Saya yakin yang terpilih menjadi BPP itu sudah mempunyai nilai plus dari yang lain. Seperti itu, kami tahu sendiri ya, Pak Hayat nilainya plus. Di samping senior ada nilai plus, bukan yang lain tidak sama, bukan bagus tapi ada nilainya. Jadi baik dari yang terbaik dulu kan, semuanya baik tapi masih ada yang terbaik. Nah harapan kami setelah ini membawa gerbong yang lebih banyak. Kalau kemarin dua lagi, bahkan semuanya. Kemarin ya guru-guru bertanya PP, Pak, saya ini Sultan karena sering meninggalkan guru. Itu tugas negara, sama manfaatnya lebih besar. Jadi kalau di rumah meninggalkan anak, meninggalkan suami, tapi membawa dampak yang lebih besar karena membawa kemaslahatan yang lebih besar. Nah, yang tak boleh itu Bu rumah meninggalkan anak, meninggalkan suami, tapi tidak membawa dampak yang lebih besar. Itu yang tak boleh. Itu Bu yang perlu saya sampaikan. Dan ini kebetulan ini diskusi visi peradasan perubahan untuk secara umum. Kemarin waktu Maulida kemarin alhamdulillah itu untuk menyampaikan itu, mudah-mudahan ini nanti lebih bagus lagi. Terima kasih. Ada kurangnya saya mohon maaf. Oh iya Bu, ini tadi saya Bu Vera saya terlambat, ternyata sama-sama karena ya ada halangan tadi. Kami tadi kan kasih upacara di kabupaten Bu, terus kadung hitung suwe saja nih gak kuat Pak, untungnya kok terus mari acara. Oh betul tadi Pak. Seandainya nggak ada kegiatan mungkin ya tadi saya istirahat. Dan saya menjadi sini lah, jadi sehat. Ya karena ada semangat yang lain. Sehat itu. Ya ketemu bulan jadi malah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bapak akhir angkatan berapa Pak PPH? Itu dengan nama saya keduman yang tidak menuju. Oh, enggak Pak, enggak ketemu saya. Dulu kata lima, ya bukan senior sepatu mereka dia. Oke Pak. Jadi saya dengan teman-teman yang senior tua lah, seniornya tua ya. Nah itu Pak, saya Juli, Pak Juli. Kalau saya barunya sama Bu Iva, Ya, Iva. angkatan 5, tapi belum pernah satu kelas dalam UKKS Pak. Belum pernah. Pak Hasan, besok sama Pak Nur Hasan satu kelas. Kita tangan ini masuk ya. Oke. Oke. Baik. Baca Bu saya. Oh, iya. SD Takwa. Oh, berarti juga tidak beberapa Betul. Sering sarang Kita SMK belum. SMK beruntung saya pikir saya SMK beruntung. Kemudian apa 4 kecamatan saya. cocok Pak, soalnya dengan kan Solo. Enggak sih, Gitu ya. bisa. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, acara yang berikutnya yaitu presentasi dari visi prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Bu Vera. Kepada beliau Bu Vera, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Karangminangun, Bapak Ali Nurdin. Yang kami hormati Ibu Puji Rahayu selaku pengajar praktik saya yang sudah menyempatkan waktu datang jauh-jauh dari Brondong ke Karangminangun. Selamat datang Ibu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik SMA Negeri 1 Karangminangun yang akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan bersama kami calon guru penggerak angkatan ke-9. Baik Bapak Ibu, di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 akan memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan pada hari ini. Mari kita ikuti bersama, semoga bisa berjalan dengan lancar. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin membacakan sebuah puisi. Puisi ini karya dari Insinyur Soekarno. Mohon izin ya Bapak Ibu. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ria, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Ria itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia
Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Ya, ini adalah sebuah puisi karya Insinyur Soekarno yang sangat menginspirasi kita betapa cintanya beliau dengan Indonesia. Tentunya juga harus selaras dengan kita, memiliki rasa yang begitu besar, cinta yang begitu besar kepada Indonesia. Saya juga terharu ketika membaca "Jika aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa-desa" ini menggambarkan sekali dengan apa yang kita alami saat ini. Kita berada di desa, membersamai anak-anak untuk belajar dengan mata yang bersinar-sinar, membutuhkan uluran tangan dari kita, Bapak Ibu gurunya, untuk bisa menciptakan perubahan, untuk bisa mengembangkan kualitas diri mereka. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan pengantar sedikit mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, yang memiliki pemikiran filosofis bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid. Nah, selaras dengan tujuan pendidikan, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tugas kita sebagai pendidik berada di lingkungan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak. Jadi anak-anak kita yakin anak-anak kita ini pasti memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing yang ada dalam diri mereka. Tugas kita adalah menuntun supaya kita bisa membimbing dan mengarahkan mereka untuk memaksimalkan kodrat atau bakat minat yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam ini disesuaikan dengan lingkungan alam anak, di mana anak itu tinggal, di mana mereka bersosialisasi, kemudian karakter apa yang dia miliki, minat dan bakat apa yang dimiliki oleh anak, itu perlu kita sesuaikan. Sedangkan kodrat zaman yaitu mengikuti perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, karena zaman ini pasti berubah dan anak juga berkembang sesuai zamannya, sehingga kita sebagai guru juga harus ikut up to date dalam melakukan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang berhamba pada anak, kita perlu menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi anak untuk senang dalam belajar. Jadi kalau sebelumnya kita sebagai guru ini mungkin bertindak sebagai penguasa di dalam kelas, yang mana anak harus mengikuti metode pembelajaran kita, ternyata itu masih kurang benar, Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, seharusnya kita yang mengikuti kebutuhan anak, minat anak. Jadi mereka sukanya di bidang apa, itu kita yang menyesuaikan. Seperti itu. Nah, dari pengantar tersebut, agar kita dapat memberikan pendidikan yang menuntun sesuai
sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di sekolahnya. Itulah kenapa pentingnya visi yang akan kita bahas pada siang hari ini, Bapak Ibu. Jadi nanti kita selaraskan bagaimana sih visi di sekolah kita di SMA Negeri 1 Karangbinangun ini, apakah sudah sesuai dengan tujuan pendidikan tadi, sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Dan nanti saya juga ada visi guru penggerak atau dan prakarsa perubahan. Nah, mari kita simak bersama-sama. Ini adalah visi di sekolah kita di SMA Negeri 1 Karangbinangun, yaitu terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa, berprestasi, berbudaya literasi tinggi, dan berwawasan lingkungan. Tentunya Bapak Ibu sudah hafal ya dengan visi ini yang sudah mendarah daging dalam diri kita dan perlu kita lakukan setiap harinya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik dari saya, Bapak Ibu. Coba nanti kita diskusikan bersama-sama. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Tentunya Bapak Ibu sudah memiliki jawaban dalam hatinya masing-masing. Tapi sebelum kita diskusikan ini, saya ada kalimat penumpang terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mari kita lengkapi kalimat-kalimat penumpang ini ya. Monggo nanti yang mau melengkapi bisa angkat tangan. Saya mulai dari yang nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang, monggo. Contohnya, diberikan contoh Bapak Ibu. Langsung saya mulai dulu. Oh, monggo. Sesuai dengan visi tadi, kita memiliki murid-murid yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Sesuai dengan visi tadi, kalau kita menggunakan visi, kita memiliki murid-murid yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Baik, itu ada dari Bapak Kepala Sekolah memimpikan murid yang beriman dan berakhlak mulia sesuai dengan visi sekolah kita. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Bu Khairumah. Sesuai dengan kurikulum yang kita ikuti, kurikulum merdeka, kita menginginkan Monggo Bu. Dinyalakan dulu nih. sesuai dengan kurikulum yang kita ikuti, yaitu kurikulum merdeka. Saya sebagai pendidik memimpikan murid-murid saya memiliki profil pelajar Pancasila. Ya, bagus sekali ya Bu Khairumah memimpikan punya murid-murid dengan profil pelajar Pancasila. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Bu April. Minat tolong Bu. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki sopan santun, Yang memiliki sopan santun baik di rumah maupun di sekolah, yang memiliki yang berbudi luhur, yang punya rasa sopan santun yang baik, terus berpikir kritis, semangat
ya. Sopan santun itu kan betapa senangnya ya kita di sekolah kalau semua warga di sekolah kita ini punya sopan santun yang baik dengan gurunya, dengan teman-temannya. Baik, saya kira cukup untuk Saya tambah sedikit. oh monggo Pak. Terima kasih. Kita memimpikan murid yang mampu menemukan jati dirinya dan bisa menjadi manusia yang utuh di masa depan, di masa datang, bisa membawa dirinya hidup bahagia dunia dan akhirat. Itu yang menurut saya lebih konkret. Di samping profil belajar Pancasila, intinya pasti bisa. Jadi siswa nanti pada akhirnya menjadi orang. Nah, orang itu bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Itu yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Arya, sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang bisa menjadi manusia seutuhnya yang bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti itu. Baik, sekarang ke kalimat kerumpang yang nomor 2. Monggo Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid adalah titik. Monggo Bu Muawiyah. Terima kasih Bu Vera. Kita percaya bahwa murid-murid kita itu semuanya pasti punya kemampuannya masing-masing dengan segala keunikan. Semua punya bakat, tidak ada murid bodoh, semua punya bakat. Yang perlu kita lakukan, kita hanya menggali apa yang diminati oleh murid-murid kita sehingga nanti semua bisa berkembang semua sesuai dengan apa yang diinginkannya masing-masing. Jadi mungkin juga ini nanti yang kemudian berhubungan dengan pembelajaran berdefinisiasi yang masing-masing murid itu punya bakat yang berbeda-beda. Iya, luar biasa. Dari Bu Muawiyah ada tambahan? Monggo Pak Rizal. Ya, untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, kalau tadi dikatakan oleh Bu Muawiyah, murid adalah sesuatu individu yang unik, jadi yang memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Nah, maka kita sebagai seorang pendidik, kita percaya bahwa semua anak itu pasti punya bakat dan minat. Hanya saja bakat dan minat itu belum tergali secara maksimal. Jadi kalau kita melihat ada anak yang kurang cepat dalam memahami pelajaran, harusnya bukan itu. Nah, itu bakatnya kita harus bisa istilahnya mengobservasi bakatnya dari apa. Nah, ketika kita sudah tahu mengidentifikasi di apa, maka nanti kita bisa maksimal untuk menggali bakat dan minat anak tersebut. Monggo Pak. Saya tambahkan dari dua pendapat Ibu Muawiyah dan Rizal. Memang itu yang diharapkan. Jadi murid-murid itu punya bakat yang berbeda-beda. Ibarat kertas menurut Dewantara. Kertas itu tidak serta-merta putih, tapi sudah ada garis-garis yang perlu ditebalkan garis itu. Jadi garisnya itu belum nampak, tapi sudah ada. Jadi bakat itu sudah ada, cuma belum nampak. Lah, itu perlu ditebalkan oleh para pendidik. Kalau di dalam Islam diajarkan dalam Al-Quran itu kullu mauludin yuladun alal fitrah. Memang dari sana pencetakan orang itu dari orang tuanya. Tapi kaitannya dengan pendidikan, ini menurut Ki Hajar Dewantara punya pendapat bahwa anak-anak kita itu sudah punya bakat, cuma masih terpendam. Tugas guru adalah menebalkan, dan ibarat kertas yang garisnya itu masih remang-remang, dan ini perlu ditebalkan supaya jelas si A bakatnya apa, si B bakatnya apa, nanti akan muncul menjadi manusia-manusia yang sesuai dengan kemampuannya. Saya kira
berprestasi sehingga mereka bisa berkembang sesuai dengan kodratnya menurut Pak Arya. Bagus sekali. Kita lanjut ke kalimat penumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira? Monggo. Yang belum komentar. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter siswa, yang kemudian ke kompetensi atau skill yang menuju ke minat dan bakat dari siswa tersebut. Terima kasih. Pendidikan karakter dan skill atau kompetensi dari siswa tersebut. Ya. Ada lagi tambahan? Di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira? Saya tambahin sedikit. Di sekolah kita mengutamakan dari Bu April tadi mengutamakan pendidikan karakter. Memang pendidikan karakter itu adalah tujuan akhir dari kita berhidup. Tetapi untuk mencapai tujuan itu kita memberikan fasilitas yang lain. Ya, jadi seperti saat ini kita berada di perpustakaan. Di perpustakaan itu adalah fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan kita, dan juga fasilitas lain yang harus ada di lingkungan sekolah kita yang mendukung untuk tercapainya karakter tadi, dengan karakter itu saja. Terima kasih. Ini karena berkaitan dengan ini, babnya kita itu adalah penekanan di kurikulum merdeka. Di sekolah kita mengutamakan kepentingan, kebutuhan, melayani kebutuhan anak. Jadi di sana kita mengutamakan kebutuhan anak, intinya seperti itu. Anak itu punya apa? Karena tadi sudah disampaikan di kalimat pemantik yang kedua tadi, dan di sana bahwa anak-anak kan mempunyai karakternya masing-masing. Maka saya yakin yang nomor 3 itu mengacu yang kedua, jadi mengutamakan kebutuhan anak itu apa. Karena tadi yang disampaikan Bu Muawiyah, Bu Pak Rizal, bahwa anak itu kan ada kemampuan masing-masing. Maka dari itu, untuk mewujudkan itu, maka kebutuhan anak itu apa? Tadi sudah disinggung Pak Rizal, fasilitas belajar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali, Pak Rizal, dan Bu April ya. Saya juga setuju bahwa di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro juga, bahwa kita harus mendahulukan kepentingan murid dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Dan salah satunya tadi ada fasilitas pembelajaran sehingga nanti bisa tercapai anak-anak dengan karakter yang baik seperti yang tadi disampaikan oleh Bu April. Kita lanjut nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo Pak Arya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting. Buktinya dia rela berangkat sebelum jam 7 dan pulang sampai jam 4. Bahkan yang menambah ekstra itu sampai jam 5. Itu menunjukkan bahwa animo belajar ini tinggi, dan mereka itu menyadari bahwa saya itu butuh ilmu pengetahuan untuk hidup saya di masa depan. Karena dengan ilmu pengetahuan akan terjawab semua tantangan yang ada di masa depan mereka. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Arya. Ada yang ingin menambahkan? Bu Joy sepertinya senyum-senyum. Monggo Bu Joy. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dititipkan oleh orang tuanya masing-masing dengan tujuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah ini. Itu saya.
Ibu Khairullah, Pak Akhir, saya juga setuju bahwa murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa mereka ke sekolah itu tujuannya adalah untuk belajar, Bapak Ibu, dan orang tuanya juga menaruh harapan yang tinggi agar anaknya bisa belajar dengan baik di sekolah ini. Kita lanjut nomor 5, kita pada sekolah di sekolah ini yakin untuk Muawiyah, monggo Bu. Terima kasih Bu Fira. Kita pada sekolah di sekolah ini yakin untuk sekolah ini nanti pasti akan mampu untuk menjadi sekolah yang baik, yang menjadi teladan, kemudian yang bisa melayani siswa dengan sebetulnya bisa berkolaborasi dengan masyarakat di sekitar sehingga nanti bisa menjadikan warga sekolah ini menjadi teladan bagi anak-anak. Luar biasa Bu, semoga bisa terwujud ya, amin. Kita bisa melayani kebutuhan anak-anak, bisa menjadi teladan buat anak-anak. Ada tambahan Pak Ahyar? Terima kasih. Kita warga sekolah ini yakin bahwa sekolah ini mampu mencetak murid-murid kita menjadi manusia-manusia yang sempurna, mendekati sempurna, sempurna tidak mendekati sempurna, dengan argumen yang telah saya sampaikan di awal tadi. Jadi menjadi tahu jati diri, menemukan jati diri mereka masing-masing melalui lembaga ini, dan itu sudah terbukti murid-murid yang lalu. Mudah-mudahan di yang akan datang akan lebih berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan karakternya. Saya kira itu. Ya, betul sekali ya Pak Ahyar. Memang kita sebagai pendidik harus memiliki keyakinan terlebih dahulu. Kalau kita sebagai pendidiknya aja sudah nggak yakin ya untuk bisa menciptakan perubahan, untuk bisa mengantarkan anak didik kita ke arah yang lebih baik, bagaimana dengan peserta didiknya seperti itu. Kalimat penumpang yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak itu memiliki minat dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Terus tugas kita itu hanya gimana caranya kita itu dapat menumbuhkan minat dan bakat mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Karena mereka ada pribadi yang berbeda dari sama lain. Ada lagi? Ya, monggo. Setiap anak itu memiliki bakat dan minat masing-masingnya. Seperti di jabatan tadi mengatakan bahwa anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Dan kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidikan mengikuti zamannya, bukan apa ya, kayak bukan anaknya yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti anaknya. Betul sekali ya. Ada lagi Pak Ahyar? Iya, dari beberapa yang disampaikan tadi, berarti intinya anak kita itu kan berbeda-beda. Bagaimana kita menyajikan materi pelajaran pun metode kita harus juga bisa berdiferensiasi supaya anak itu menjadi senang. Ya. Nah, yang saya harapkan dikaitkan itu perlu ada asesmen awal di kelas 10, terutama kita harus memberikan asesmen awal untuk mengidentifikasi siswa ini apa yang dimau, apa latar belakangnya apa, background orang tuanya mungkin dan lain sebagainya. Dari asesmen awal itu nanti kita bisa memberikan sajian-sajian yang pas kepada siswa atau murid, ya bahasanya yang ada komentar itu murid, bukan siswa tapi murid, tapi tidak ada masalah. Saya kira itu Bu ya. Terima kasih. Asesmen awal itu penting. Asesmen sumatif Iya. Pak ya. Oke, cukup. Iya, untuk mendiagnosa minat dan bakat siswa
siswa sehingga kita bisa menyesuaikan sesuai dengan minat mereka. Saya kira sudah cukup untuk kalimat penumpang. Saya kembali lagi ke pertanyaan pemantik tadi terkait dengan visi sekolah kita. Apakah visi sekolah saat ini, ya dari tadi yang kita diskusikan berdasarkan kalimat penumpang, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Siapa yang dulu? Monggo Bu Amia. Terima kasih untuk pertanyaan topik yang pertama. Itu kayaknya sesuai. Apakah visi sekolah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid? Yang ingin kita capai dari murid kita itu tentu saja yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah itu pas cocok juga dengan visi kita. Visi kita tadi ada beriman dan bertakwa. Kemudian di profil pelajar Pancasila itu elemennya itu kan ada beriman dan bertakwa juga, berakhlak mulia. Ya, itu saya kira itu untuk yang pertama. Bapak ajari saya dulu ya. Bapak ajari dulu ya. Untuk kaitan dengan visi beliau. Menurut saya sudah, karena ini impian dan realisasi saya yang sudah banyak diwujudkan oleh pihak sekolah. Contoh lingkungan, saya sudah melihat lingkungan sudah ada banyak perubahan. Yang dituntut kita adalah perubahan beliau, yang kurang baik menjadi lebih baik. Sarana juga sudah banyak perubahan. Jadi literasi, misalnya literasi tinggi dan sebagainya, itu juga sudah banyak perubahan, terutama sarana dan kebutuhan yang terjadi. Jadi menurut saya sudah menggambarkan itu, tinggal menajamkan atau menebalkan realisasinya itu menurut saya. Betul sekali. Monggo terjadi barangkali atau Monggo Pak. Terima kasih. Saya hafal betul apa visi ini meskipun tidak saya yang membuat. Saya datang tahun 2020 di saat pandemi berbulan. Saya lihat visi dulu. Saya bacanya di mana? Saya mencari tidak ada. Adanya di kalender terpapak. Kewujudnya insan yang beriman dan bertakwa. Ini harus yang utama karena menurut Undang-Undang Pendidikan tahun nomor 20 tahun 2003 itu yang utama di sana. Untuk insan yang beriman dan bertakwa, terus di sana berprestasi. Prestasi itu kan umum, bisa non akademik dan akademik. Terus berbudaya literasi tinggi. Literasi itu kan berkaitan dengan yang membaca. Sesuai sekali dengan Al-Quran. Ayat yang pertama turun itu bacalah. Setelah itu berbudaya, berwawasan lingkungan. Di Al-Quran wawatan sipil al-bimaroka. Jangan berbuat seenaknya di muka bumi. Jadi melihat itu, saya tidak mengajak yang lain, ini visi kita letakkan. Jadi saya merumuskan itu, maka saya datang, saya memberikan harus saksinya semua 15 menit awal anak-anak harus membaca Quran. Saya tidak sekedar memerintah, tapi memerintah juga ini dulu. Karena sana ini saya perintahkan untuk membeli Al-Quran sejumlah 800. Berkelas sudah ada semua. Ini Al-Quran. Terus yang kedua berprestasi. Berprestasi saya menekankan pertama di akademik. Akademik kalau dulu melihatnya dari hasil UN, ujian nasional. Karena ujian nasional tidak ada, maka berikutnya berapa siswa yang diterima di perguruan tinggi itu ukurannya, dan berapa yang dimenangkan dalam lomba-lomba baik kabupaten, provinsi
dan nasional. Kalau kecamatan kami tidak menarget, kenapa? Saingannya hanya Alia yang lebih kecil, jadi saya nggak bangga kalau menang di kecamatan. Seperti itu. Terus yang terakhir, berwawasan lingkungan. Jadi saya datang, saya jadi menanam ini rindang di Broderi, harus bersih. Jadi, 3 tahun yang lalu mungkin yang pernah di sini kaget, bahkan alumni itu kaget. Berkaitan dengan ini, karena visi itu harapan, visi itu harapan. Nah, untuk melakukan itu misi. Nah, untuk melakukan misi itu harus ada kalimat yang ada indikatornya, jadi operasionalnya. Jadi visi bukan kalimat operasional, harapan. Nah, untuk mewujudkan itu ada misi yang dituangkan dalam bentuk indikator. Apa sih keberhasilan visi itu? Berarti ada indikator. Itu ada berapa 13 berapa itu indikatornya, itu misinya macam-macam. Jadi dari A sampai berapa itu. Berkaitan dengan kalimat pemantik tadi, pertanyaan pemantik tadi, saya kira masih relevan dan masih cukup, ya, masih cocok. Visi kita itu tinggal bagaimana misi kita mengembangkan, seperti yang saya kira belajar ya, bagaimana menajamkan ya, misi bukan visi, menajamkan misi kita untuk menggapai visi. Nah, selama ini kan masih ada masalah itu kan kesenjangan antara dasolen dan dasein, antara harapan dan kenyataan. Dan sekarang ini alhamdulillah Bu, harapan kita itu mulai sudah terwujud. Setelah sudah mulai terbit fajar, terus tidak kita menang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ali selaku Kepala Sekolah. Betul sekali Bu Puji yang dikatakan oleh beliau ini. Jadi di beberapa tahun terakhir ini sudah banyak sekali perubahan yang terjadi di SMA Negeri 1 Karangginangun, mulai dari fasilitasnya, kualitas pendidikannya itu sudah banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, saya lanjut ke pertanyaan pemantik yang nomor 2. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, kayaknya sudah Bu. Karena murid-murid kita dari sudut pandang ekstra itu banyak yang mengalahkan sekolah-sekolah lain. Itu sudah jadi pembeda. Betul. Salah satu indikatornya di situ. Mungkin kita masih kurang di bidang akademik, tapi sekolah itu bisa ngambil brandnya dari ekstra, bisa dari yang lain, ya, bisa dari bagaimana anak kita keluar dari sini, dari Karangginangun SMA negeri, semua siswa yang lulus sana kok bisa dan enak semua. Nah, itu kan termasuk brand. Nah, kita juga berharap ke sana kaitannya dengan iman dan takwa tadi. Makanya ada kegiatan lomba-lomba semacam itu, saya katakan dulu. Tidak lepas itu dari budaya positif yang dilaksanakan di sekolah ini. Sejak sebelum adanya kurikulum 2000, kurikulum merdeka, budaya positif itu sudah dilaksanakan di sekolah ini. Tinggal sekarang, tadi itu kata-kata saya lebih ditajamkan lagi karena ada PGP, ada guru penggerak yang punya visi dan misi. Guru penggerak bukan merubah visi sekolah, tapi menajamkan visi sekolah untuk lebih berkembang, kaitannya terutama dengan pembelajaran pada anak atau murid. Saya kira itu. Terima kasih Pak Afias, saya kira sudah cukup jelas ya. Saya lanjutkan biar lebih cepat karena mengingat waktunya juga sudah agak siang ini. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Tadi kan tujuan pendidikan kita adalah pendidikan yang berpihak kepada murid.
murid yang berhamba kepada anak. Dari visi sekolah yang tadi sudah kita paparkan, menurut Bapak Ibu, apakah sudah berpihak kepada murid? Ya, saya coba untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Menurut saya sudah. Ya, sesuai dengan visi kita tadi, terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa, kemudian berprestasi, kemudian berbudaya literasi tinggi dan berwawasan lingkungan. Nah, ini semua visi kita itu semua berpihak kepada murid. Jadi prosesual insan kita balik masuk ke individu muridnya. Jadi harus kita capai juga. Dan ini sudah dimulai kita dengan tadi dikatakan kalau sekolah 15 menit sebelum kita mulai pelajaran kita sudah anak-anak membaca surah-surah Al-Quran. Nah itu lengkap. Insya Allah nanti kita beberapa sudah khatam. Itu bukan hafal. Kalau waktunya sudah pagi asal itu sudah hafal. Al-Quran sudah. Kemudian prestasi ya. Prestasi ini tadi katakan Pak Jirja sudah mulai anak-anak kita menunjukkan prestasinya walaupun masih di bidang non akademik, walaupun ada lah tapi tingkatannya nggak sebanyak yang non akademik prestasi tadi. Kemudian budaya literasi tinggi. Nah ini sebagai BPI kita sudah mengembangkan pembelajaran yang mengacu pada literasi. Jadi anak sudah menginjilan istilahnya itu untuk memecahkan suatu masalah itu dia harus menggunakan kemampuan literasinya. Kemudian untuk yang visi yang terakhir di berwawasan lingkungan, ya kita mencoba di lingkungan kita itu kita sudah menanamkan ke anak-anak agar memiliki sikap peduli lingkungan kita. Kalau bagaimana kita punya ada tumbuhan yang keringat gimana, senang gimana, itu ya. Jadi itu pendapat saya. Jadi pertanyaan ini, apakah di sekolah sudah berlakukan mobil? Saya jawab sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal menjawab dengan penuh keyakinan bahwa visi sekolah kita sudah benar-benar berpihak pada murid. Terima kasih Bapak Ibu. Dari jawaban tersebut ya berarti sudah berpihak pada murid. Selanjutnya mari kita identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Jadi ini kita mari identifikasi program-program apa saja sih kira-kira yang bisa kita kembangkan untuk mendorong pertumbuhan diri murid kita. Sebagai contoh, ini beberapa kegiatan atau program sekolah yang sudah berjalan beberapa tahun ini. Ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita, ada banyak sekali. Uji ekstrakurikulernya 12 ya Bapak Ibu ya, ada 12 ekstrakurikuler. Dan kebanyakan dari ekstrakurikuler ini seperti yang dikatakan Bapak Ibu tadi berprestasi. Kita menonjolnya di bidang ekstrakurikuler. Kemudian sudah ada kegiatan khatmil Quran setiap bulan di hari Jumat terakhir di setiap bulan itu ada kegiatan khatmil Quran. Selain itu di kelas-kelas itu setiap pagi 10 menit sebelum pembelajaran dimulai juga kita mulai dengan membaca Al-Quran. Boleh itu Al-Waqi'ah, kemudian surat pendek atau surat-surat yang lain, Ar-Rahman dan lain sebagainya. Kemudian ada kebiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Setiap pagi Bapak Ibu guru menyambut kedatangan siswa di pintu masuk, memeriksa apakah atribut yang dikenakan sudah
sudah baik dan benar sesuai dengan aturan sekolah. Termasuk sepatu, kemudian atribut-atribut bednya dan lain sebagainya. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah mulai kita lakukan meskipun belum maksimal, tapi kita sudah mulai mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Monggo Bapak Ibu, kira-kira program sekolah apa lagi yang sekiranya bisa menumbuhkan diri murid dari segala sisinya, selain yang tadi saya sampaikan? Boleh tambahkan ya, Monggo, Pak Arya. program tadi rupanya ada yang kaitannya dengan akhlak mulia dan keimanan dan ketakwaan, seperti sholat berjamaah itu pun dicantumkan, kemudian sholat Jumat bersama ketika hari-hari efektif itu juga diprogramkan juga. Nah, kalau tidak diprogramkan nanti bisa seenaknya dengan anak itu. Kemudian program dari BPD kebersihan lingkungan, terutama lingkungan terkecil murid, lingkungan terkecil murid itu di kelas. Ini perlu juga ada catatan yang menjadi misinya CGD. Ada CGD. Terima kasih Pak Arya. Ada lagi Bapak Ibu program yang lain atau mungkin punya program baru yang ingin dikembangkan di sekolah kita tercinta ini? Saya tambah sedikit ya. Program ini yang sudah kita laksanakan itu adalah program kunjungan kampus. Jadi program ini diadakan untuk memotivasi siswa kita. Memang siswa kita itu siswa berkepentingan untuk minat melanjutkan ke perguruan tingginya, ya tidak terlalu besar. Jadi ada, tapi prosentasenya tidak terlalu besar. Jadi untuk membangkitkan minatnya, motivasinya, kita ada program kunjungan kampus. Dan dari program ini memang ada pengaruhnya, ya, jadi siswa yang melihat suasana di kampus, kemudian bagaimana proses penerimaannya, kemudian fakultas apa saja, kemudian setelah lulus itu lapangan kerja apa yang bisa didapatkan. Itu membuat anak kita termotivasi. Jadi beberapa ini anak kita yang walaupun memang dari background yang kurang mampu, tapi dengan semangat yang tinggi dia bisa menembus UNER. Kita sudah tiap tahun itu anggaran UNER ya. Kemudian kalau yang PTN itu jelas, yang lama kita sudah tidak ada, itu yang ITS sudah lama. Barangkali anaknya Pak Jaya ITS itu terakhir itu. Nah, dari sini kita ada program itu di kampus, itu memotivasi siswa kita agar memiliki istilahnya melanjutkan sekolah itu, tertarik. Nah, itu aja, itu mungkin program yang bisa mendorong pertumbuhan. Monggo kalau ada yang mau menambah. Terima kasih Pak Rizal, ya benar sekali ya. Yang terakhir kemarin kita kunjungan ke UIN Wali Songo dan alhamdulillah ada yang diterima di situ juga barusan tahun kemarin. Ya. Karena saya Betul ya. Ada lagi Bapak Ibu program yang lain? Tentunya masih banyak lagi ya. Monggo Bapak. Terima kasih. Ini yang menjadi masalah tidak hanya di lingkungan kita, di mana-mana. Saya menitik tekankan pada program yang visi terakhir di kalimat terakhir, berwawasan lingkungan. Sekarang setiap saya lewat di mana saja yang namanya sampah itu berserakan. Ini karena apa? Ini karena manusianya, ya manusianya.
Nah, untuk menumbuhkan itu, maka ini dan ada itu untuk mendorong pertumbuhan diri murid ini yang penting. Ya, kebetulan Bu Puji kami pernah berkunjung ke negara-negara yang bagus itu pendidikannya itu. Seperti di Jepang itu kata seorang ahli matematika di Jepang, kami tidak takut murid kami tidak bisa matematika. Karena kalau tidak bisa matematika bisa dibuild gambaran bisa. Tapi saya lebih takut manakala murid saya tidak juga bisa mengantri. Itu kan budaya, bagaimana budaya. Oleh sebab itu saya bolak-balik mencontohkan itu, jadi tidak hanya muridnya juga mencontohkan. Ini mendorong pertumbuhan diri murid dari berwawasan lingkungan ini penting. Jangan lihat di desa-desa itu sampah, bahkan sekarang terjadi kebakaran di mana-mana diakibatkan dari tumpuan sampah ini penting untuk sekarang kelihatannya kita bermasalah. Ini mendorong pertumbuhan diri murid. Bukan maksudnya si kurus-kurus dari gede itu enggak. Bagaimana anak-anak itu punya wawasan, wawasan tentang jati dirinya itu. Jadi, dan saya yakin nanti kalau ini jati dirinya sudah bagus, yang lain itu tidak mengikuti. Tidak usah ada satpam harus tuh, karena pas sudah dirinya ini sudah tahu apa sih saya harus bagaimana. Kalau dulu di KPK, ya di KPK. Kalau pas kita naik kapal terus tenggelam, bagaimana kompetensi kita? Cari, kalau nggak bisa renang, cari dana betul. Seperti itu. Jadi yang sederhana, dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Ini saya menekankan itu. Seperti ini. Setiap hari saya cek, ya saya pilih itu namanya botol itu. Nanti mungkin bisa dimulai dari posisi dulu dan pengurus kelas. Botol itu kalau dikumpulkan juga menghasilkan uang. Tapi selama ini kan berserakan. Ini kan apa? Pertumbuhan diri murid ini belum maksimal. Saya pernah studi biru, tidak boleh studi itu dibanding. Kalau studi banding jadi mau dibanding-banding, jadi itu mau banding-bandingkan. OSIS SMA Negeri 1 Probolinggo saya kunjungan tahun 2012. Itu OSIS SMA 1 Probolinggo 1 bulan sudah menghasilkan uang 11 juta per bulan, membuat biopori dan lain sebagainya. Kebetulan guru fisika, guru biologi. Nah itu bagaimana itu mendorong perubahan itu. Ini saya buat lapangan futsal Bu. Harapan kami nanti dikelola OSIS. Dikelola OSIS disewakan. Nanti biar untuk siswa itu sudah mulai latihan mengelola dirinya sendiri, mengelola bagaimana manajemen dan lain sebagainya. Itu hal yang kecil tapi menjadi bagus. Ya, ini tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Alinuddin dan Bapak Ibu guru yang lain yang sudah memberikan program-program yang tentunya bisa membantu mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Berkaitan dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Ali tadi, Bapak Alinuddin, terkait dengan sampah dan pengolahannya, ini saya memiliki visi Bapak Ibu. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan generasi yang religius, kreatif, inovatif, dan cinta tanah air. Jadi menajamkan dari visi sekolah kita tadi, saya juga punya visi sebagai guru. Ini visi saya, mewujudkan generasi yang religius, kreatif, inovatif, dan cinta tanah air. Juga sudah saya sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi harapan saya selain religius sudah pasti ya, kita harus memiliki anak-anak yang memiliki iman dan takwa yang baik, berakhlak mulia. Anak-anak juga sekarang seiring dengan berkembangnya zaman, mereka harus juga tumbuh menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Ya, kreatif dalam menciptakan
Jadi saya menganalisis kekuatan apa sih yang sudah ada di sekolah saya. Ternyata kekuatan yang ada di SMA Negeri 1 Karangbinangun ini adalah religius, dari sisi religiusnya, sehingga saya mengambil prakarsa perubahan tersebut. Nah, ini ada metode bekerja, dimulai dari buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa melalui pembiasaan dan keteladanan. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan saya yaitu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk pengembangan pembiasaan religius, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah untuk mengembangkan program pembiasaan religius. Kemudian yang kedua, A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik? Bagaimana kegiatan religius di sekolah berjalan selama ini? Daftar tindakan saya membuat jadwal pembiasaan kegiatan religius di sekolah, melakukan studi banding atau studi tiru ke sekolah lain yang telah berhasil menerapkan pembiasaan religius. Kemudian G, gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana jika pembiasaan baru religius itu sudah terbentuk? Usaha apa yang dilakukan agar pembiasaan religius itu dapat diterapkan? Daftar tindakan saya yaitu membuat rubrik deskripsi pembiasaan religius, membuat lembar survei atau respon anak terhadap pembiasaan religius. Nah, ini mungkin yang belum kita laksanakan. Jadi kita sudah punya program banyak tentang pembiasaan religius, tapi mungkin mengukurnya itu yang masih kurang, karena dari tahun ke tahun itu perlu kita ukur apakah pembiasaan dan keteladanan program religius ini semakin meningkat atau justru semakin menurun. Iya. Nah, yang selanjutnya J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah apa yang harus dilakukan agar peserta didik menjadi generasi beriman dan bertakwa? Bagaimana mengukur kemajuan pembiasaan yang telah diharapkan? Daftar tindakan, menggunakan metode keteladanan yang meliputi kegiatan budaya sholat duha, zuhur berjamaah, taktil pagi, infak di hari Jumat. Oh iya, sholat Jumat juga kami lakukan di sekolah Bu Uji. Kemudian membuat instrumen daftar hadir untuk mengukur pembiasaan yang telah dilakukan. Selanjutnya A, atur eksekusi. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam kegiatan ini? Siapa yang bisa mengarahkan dalam pembiasaan religius tersebut? Bagaimana mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan pembiasaan religius? Daftar tindakannya, kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap pembiasaan religius, selalu melakukan refleksi atas pembiasaan religius yang telah dilakukan dan memberikan wadah untuk siswa berpendapat. Ini juga mungkin masih belum sering kita lakukan, yaitu mengetahui bagaimana sih isi hati dari siswa kita. Kenapa sih mereka itu ada yang tidak mau melakukan sholat jamaah? Itu kita mungkin masih kurang melakukan pendekatan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Iya, ada yang alasannya seperti itu. Sebenarnya anaknya nggak mau karena bukan karena sesungguhnya ini hanya alasan itu. Ketika dia mau dicek oleh ibu-ibu, dia Bapak Ibu, barangkali ada tanggapan dari prakarsa perubahan yang sudah saya buat tersebut. Monggo Bapak. Berkaitan dengan visi, isinya bagus, cuma redaksinya entah dipuji. Nanti visi itu harapan. Nah, untuk melakukan mewujudkan harapan itu misi. Nah, visi itu kalimatnya itu bukan kalimat operasional. Tadi
tadi kan saya lihat kan kata kerja gitu ya, mewujudkan. Kalau visi itu terwujudnya karena ada apa? Itu saja. Kalau tadi sudah dari pemantik tadi, ya pertanyaan pemantik dan sudah bagus dan sudah menerjemahkan visi sekolah yang kita sepakati masih cocok. Dan tadi kan ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita itu sudah beda dengan sekolah lain, karena kita sekolah umum membandingkan dengan sekolah umum. Jadi sekolah umum rata-rata kan, tapi sekarang karena di Lamongan terutama sekolah-sekolah umum itu sudah banyak yang berhenti karena akhirnya diisi seperti di SD sekarang pendidikan TTI, nah, seperti itu. Jadi itu secara umum sudah membeda, tapi kenyataannya di lapangan sekarang berlomba-lomba untuk menunjukkan religiusnya, menunjukkan itu. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Alimuddin. Mungkin ada tanggapan yang lain dari Bapak Ibu sebelum saya kembalikan ke Bu Puji. Sudah cukup. Masukkan surat ada dimasukkan. Nanti saya tambahkan Bapak. Nanti saya tambahkan di sini. Tadi juga waktu masuk salaman itu tadi Sudah ada. 5S ya. Ini belum saya masukkan di Prakasa Perubahan, tapi sudah ada di program tadi. Terus Nanti saya tambahkan. ini juga masukan kepada Bapak Ibu semuanya, tidak sekedar berbeda bahwa budi pekerti itu masih di bawahnya akhlak. Jadi itu budi. Jadi kalau sudah menyebutkan akhlak, budi pekerti itu bagian. Orang punya budi pekerti, non Islam itu punya budi pekerti, tapi tidak punya akhlak. Jadi kan itu bagian. Jadi kalau kita ngaji dulu, kalau akhlak itu sudah paling dulu Di atas hukum itu Pak. sudah di atas hukum akhlak itu. Karena Nabi saja kan innama biisti utamina karimana akhlak. Jadi budi pekerti itu belum akhlak, masih di bawahnya. Jadi sopan santun itu masih di bawahnya akhlak. Itu berakhlak kan kok tidak sopan santun berarti bukan berakhlak. Dengan religius Pak. Kalau dengan religius Beda masih beda. Tidak religius kan umum, ada Hindu ada Buddha. Nah, tapi kalau akhlak itu, Nabi saja itu tidak untuk mengislamkan kok, tapi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tapi bukan akhlaknya yang ada di BNI loh. Yang ini kan akhlak. Iya, bahasanya. Itu bagian mulia. Memang akhlak itu sudah di atas hukum. Di atas hukum lagi itu kan jadi akhlak. Hukum kalau mempertimbangkan akhlak bisa berubah. Hukum yang hukum positif itu bisa berubah karena menurut yang lain. Ada yang lain Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Oke, cukup. Ampun. Terima kasih Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan baik ya, pada siang hari ini. Alhamdulillah saya sangat senang dengan Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan, kemudian juga masukan yang sangat membangun untuk diri saya pribadi dan untuk sekolah mungkin ya ke depannya. Semoga kita sebagai pendidik, sebagai warga sekolah bisa bersama-sama mewujudkan impian kita dalam visi yang sudah menjadi harapan kita bersama, visi sekolah kita SMA Negeri 1 Karangminangun. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Yang terpenting, Oke, Pak. guru penggerak itu mampu menggerakkan yang lain. Ini yang terpenting. Ya Bu ya. Mampu menggerakkan yang lain walaupun dengan kemampuan yang ada. Oke. Pasti Bapak kawan mendukung. Kan ini. Semoga ini berproses Pak ya, belajar. Semoga nanti kedepannya juga bisa menggerakkan yang lain, baik itu siswanya ataupun teman-teman. Seperti itu ya Pak ya harapannya. Oke. Terima kasih, dari saya cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagus dan Bapak Ibu semua juga sangat bersemangat. Bapak Akhir, mari kita salam penggerak dulu Bapak. Oh, iya. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Sekali lagi bergerak bukan dada, bergerak kita semuanya menggerakkan tangan. Salam guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang sangat mendukung dari program guru penggerak angkatan 9 ini, yaitu diskusi visi prakarsa perubahan guru penggerak. Saya mau cerita sedikit Bapak Ibu ya. Saya punya angkatan 5 kemarin, ada salah satu CGP saya itu gurunya biasa-biasa Bapak, IT-nya juga biasa-biasa. Awalnya dia juga males-malesan, terus ikut guru penggerak ini karena didorong kepala sekolah, pengawas, akhirnya ikut. Sebenarnya dia pintar. Dari situ tugas-tugasnya itu selalu terlambat Pak, Budin belum dikerjakan. Iya. Terus ada pembebasan. Nah setelah dia kembali ke sekolahnya, artinya tidak mengikuti guru penggerak, ternyata dia itu mampu menggerakkan teman-temannya Pak. Dia berubah menjadi pokoknya teladan lah Pak. Jalannya awal, bisa memberikan contoh dalam pembelajaran. Jadi kadang pas mengikuti itu belum kelihatan, tapi alhamdulillah setelah itu ada itu Pak ya, ada perubahannya seperti dengan Bapak Kepala Sekolah kesini membawa perubahan yang luar biasa sekolahnya. Jadi saya kesini itu sudah Masya Allah sekolahnya kok nyaman, rindang, tempatnya agak masuk, tapi kita dibawa ke sini itu seakan dibawa ke tempat rekreasi Pak. Masuk ke tempat yang nyaman gitu guys. Bagaimana Bapak Ibu untuk visi dari Bu Vera sudah bagus ya, karena sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila, cuma ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, karena visi adalah impian dan kalimatnya diawali dengan ter. Tapi untuk visi ini kan visi dari masing-masing guru Bapak. Mungkin kalau gurunya jenengan nanti banyak yang ikut, masing-masing punya visi yang bagus, jadi bisa menggerakkan dirinya, terus juga teman-temannya dan juga sekolahnya. Saya ada pantun sedikit. Ke Rawamangun minum susu enak, hangat sekali. SMA Karangbinangun gurunya semangat sekali. Buah mangga, Bu Vera membuat kita bangga. Terima kasih, demikian diskusi kita. Untuk reward yang perlu disampaikan ke teman-teman yang Motivasinya digunakan bukan beda. Reward apa yang kira-kira bisa diambil oleh menjadi haknya CGP selalu lulus. Di samping dia menjadi guru penggerak, apalagi yang fasilitas apalagi yang diberikan oleh pihak pemerintah. Pak, jenengan itu kan sudah lebih tahu Pak. Jenengan kan yang saya kalau yang ke guru-guru CGP saya ya Pak ya, ini kan cerita nih. CGP saya angkatan 5 itu sudah masuk dalam seleksi kepala sekolah. Ya, sudah masuk itu. Yang P3K itu juga masuk. Ya, seleksi kepala sekolah. Iya, ada yang CGP dari SMP itu Brodong, itu pengawas pemilik juga Pak. Kalau jenjangnya negeri itu tingkatannya cepat naik Pak. Kalau kita yang swasta ini yang jalan di tempat. Bisa ke PP Bu sekarang dari bukan CGP nggak bisa ke PP sekarang. Jadi harus lulus CGP baru ke PP. Kalau dulu kan kita kan bisa. Ya itu termasuk pasal. Makanya monggo ikut pendaftaran CGP baik yang sudah P3K, PNS maupun yang masih swasta, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya yakin guru SMAN Karangbinangun ini luar biasa. Karangbinangun
Binangun itu luar biasa. Kan pinter-pinter Pak, semangat-semangat. Beda dengan di sekolah-sekolah lain, kecamatan lain. Di sini kan luar biasa. Semangat nih. Terutama jenengan dan Bu Vera ini nggak sulit teladannya Pak Elia. Oh ternyata luar biasa Paknya Bu Vera, ikut guru penggerak dalam hal berpihak pada murid, pembelajaran, menggerakkan komunitas, terus memecahkan solusi. Kan kita pakai yang dilematik. Demikian ya Bapak Ibu diskusi kita kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal